Selamat datang di Anggun Ihsan Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kali ini kita akan membincang buku Metamorfosis karya Franz Kafka yang akan dibincang oleh Bang Saiful Ihsan. Stay tune guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernahkah kira-kira teman-teman membayangkan begitu bangun tidur, teman-teman langsung berubah menjadi seekor kecoa? Nah, tentu tidak pernah terpikirkan bagaimana ya ketika kita sebagai manusia ini dengan tubuh yang begitu indah, lengkap, tapi tiba-tiba pas tidur, bangun besok paginya berubah menjadi seekor kecoa yang menjijikan itu ya, yang kita melihat merayap di di dinding, di lantai dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimuat oleh Franz Kafka dalam ceritanya ya. Ini adalah kumpulan cerpen. Ada juga yang menyebutnya novel, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai prosa. Nah, penilaian orang yang bermacam-macam ini ya menunjukkan bahwa memang Kafka ini adalah seorang sastrawan yang pandai bereksperimen, yang sering bereksperimen dengan sastra-sastranya. Nah itu, dan memang dia adalah seorang sastrawan Jerman, kelahiran Praha, Cekoslowakia. Ya, kalau ingat dulu kita di episode keberapa itu ya, membahas tentang Milan Kundera, ya. Ya, itu kalau tidak salah di bincang buku di seri ke-12. Ya. Kita membincang tentang Milan Kundera, itu juga sama. Nah, cara berceritanya juga sama, cuman Kafka ini lebih duluan ya. Dan kita kalau membaca Milan Kundera itu cara-cara Kafka ini sangat kental di sana. Nah, apa yang diceritakan oleh Kafka dalam bukunya ini Metamorfosis ya. Kalau di pelajaran SD kita tahu metamorfosis itu adalah perubahan ya yang dialami oleh makhluk hidup ya, hewan dari bentuk yang semula ya menjadi wujud yang sempurna. Kita misalkan kupu-kupu ya. Tapi kalau di sini dia katakan manusia bermetamorfosis menjadi kecoa. Ya ini. Dan Kafka ini ketika dia bercerita ya, kalau kita pernah mengingat mimpi ya, kalau kita katakanlah kita bermimpi, lalu di dalam mimpi itu kita penuh dengan kebingungan ya. Di mana kita berbicara dengan orang, dan ketika orang itu berubah atau pindah ke tempat lain menjadi sosok yang lain, atau perubahan tempat menjadi tempat yang lain, itu terjadi dalam mimpi. Dan itu kita rasakan kalau kita membaca Kafka ini, seolah-olah cerita yang ada di dalam ini adalah cerita yang ada di dalam mimpi, fantasi, tapi begitu sangat mempengaruhi penulisan sastra di Eropa. Nah, itulah hebatnya Kafka ini. Nah, apa yang sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh Kafka? Jadi Kafka menyoroti dunia modern ya, dunia modern, dan kemudian gaya hidup yang postmodern ya. Kalau gaya-gaya hidup orang postmodern itu kan jenuh terhadap modernitas ya kan, kesibukan sehari-hari ya, perkembangan teknologi. Jadi menciptakan manusia-manusia yang ternyata tidak saja maju, tetapi juga manusia yang jenuh ya. Mereka merindukan sebuah spiritualitas, jalan keluar dalam hidup ini ya, jalan keluar. Sebagaimana juga ada cerpennya yang kedua dari terakhir ya, kalau tidak salah keberapa dari terakhir itu, tentang bagaimana seseorang yang masa lalunya adalah seekor kera ya, gitu ya. Nah, ini yang berupaya diungkapkan oleh Kafka. Nah, tokoh di dalam cerpen itu ya, karena ini adalah kumpulan cerpen ya bagi saya, Metamorfosis ini adalah salah satu cerita yang diambil oleh Kafka ya. Itu dimana seorang yang bernama Gregor Samsa ya tiba-tiba menjadi kecoa, dan dia bukannya pusing kenapa dia menjadi kecoa. Heran ya, kalau kita
mungkin heran, takjub dan sebagainya. Apa ya? Heran ya, pokoknya ya. Jadi kecoa, kalau manusia jadi kecoa ya. Nah, itu. Tetapi dia tidak ya, dia menyesuaikan dengan kehidupan barunya sebagai kecoa. Ya, dia bagaimana cara dia bangun dari tidur, bagaimana cara dia makan, dan kemungkinan dia akan berangkat ke kantor ya, dan membuka pintu itu dicobanya dia sebagai bentuk yang baru sebagai kecoa. Nah, akan tetapi kenyataan pula ya yang yang membuatnya sedia bahwa ketika dia berubah menjadi seekor kecoa, orang-orang melihatnya sebagai pribadi yang berbeda. Dia menjadi seorang yang menjijikkan ya, bahkan keluarga dekatnya yang paling peduli dengan dia itu lama-lama menjadi jenuh dan akhirnya mulai menyerang dia, dan sehingga dia mati ya, sehingga dia mati sendiri, dibiarkan. Nah, inilah pergambaran masyarakat Eropa yang digambarkan oleh Kafka. Lain ya, lain dia menceritakan kehidupan orang-orang Eropa itu yang di mana mereka harus menyesuaikan hidup dan mereka harus terlempar dalam realitas yang begitu kompleks ya, dan mereka kadang-kadang haus akan nilai-nilai spiritualitas ya. Ini adalah sebuah penggambaran kejenuhan ya. Jadi Kafka di sini ingin menjelaskan bahwa kehidupan itu dijalani dengan proses penyesuaian yang itu semuanya tidak gampang ya. Tidak gampangnya kenapa? Karena realitas hidup ini ya membuat seseorang ya terpaksa melakukan suatu perubahan-perubahan, dan perubahan itu ternyata tidak selamanya mudah, tetapi ada hal-hal yang keras untuk diubah, dan disitulah kesulitannya. Nah, tapi buku ini lumayan menghibur karena ya itu ya, banyak cerita-cerita ya. Kita bisa menjumpainya di toko-toko buku ya, dan ini adalah karya yang sangat luar biasa ya. Semoga teman-teman dapat membaca bukunya ini. Rugi sekali kalau tidak membaca. Ya, itu dari saya dalam bincang buku kita kali ini. Semoga menambah inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan selamat membaca, salam literasi. Kita ketemu dengan agenda bincang buku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.